Halo semuanya, selamat datang di Uraian Makna kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih kalau angka-angka dalam bahasa Jawa yang mungkin sering kita dengar atau ucapkan sehari-hari itu sebenarnya menyimpan sebuah peta spiritual yang luar biasa rapi? Ya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa dan mungkin belum banyak yang tahu. Coba deh, tanya ke diri Anda sendiri. Selama ini kita mikir angka itu ya cuma buat ngitung kan? Buat matematika aja. Tapi gimana kalau ternyata dalam tradisi Jawa, angka-angka ini adalah sebuah peta rahasia. Peta yang secara persis ngasih tahu di mana posisi spiritual Anda sekarang. Nah, kita bakal memecahkan kode fase kehidupan Anda tepat lewat petunjuk-petunjuk rahasia ini. Jadi gini, para leluhur Jawa itu ternyata nggak cuma ngajarin soal hitung-hitungan angka. Mereka mewariskan sebuah konsep agung yang namanya ngelmu urip, atau ilmu tentang gimana sih caranya ngejalanin hidup. Ini tuh ibarat pedoman komplit yang memetakan perjalanan eksistensi manusia, mulai dari kita masih kecil, sampai akhirnya nanti kita jalan pulang menuju Sang Pencipta. Tiap angka yang kita lewati ternyata punya makna pencapaian spiritualnya sendiri loh, luar biasa kan? Nah, yang bikin materi ini benar-benar menarik adalah, coba deh perhatikan keanehan bahasa yang satu ini. Kalau kita ngitung setelah 10, secara logika kan harusnya 10 siji, 10 loro gitu ya. Tapi ternyata enggak. Coretan merah ini nunjukin kalau cara hitung lurus kayak gitu justru salah. Orang Jawa gantinya pakai 11, rolas, telulas, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, kenapa polanya tiba-tiba berubah drastis begini? Jawabannya ternyata ada di akhiran kata belas itu sendiri. Belas ini akar katanya dari belas kasih, yang maknanya kasih sayang atau kelembutan hati. Bayangin, ini bukan sekedar nama angka teman-teman. Ini adalah pesan rahasia, sebuah instruksi langsung dari para leluhur buat para orang tua. Di usia 11-19 tahun, anak-anak itu kan lagi masuk masa remajanya ya. Mereka lagi sibuk bertarung hebat sama ego buat nyari jati diri. Di masa-masa penuh gejolak dan pemberontakan ini, mereka itu sebenarnya nggak butuh diomelin. Yang mereka paling butuhin, ya belas kasih itu tadi. Dan jujur aja, filosofi ini kayak langsung menyoroti akar dari banyak banget masalah keluarga di zaman modern. Sering kan kita dengar anak remaja yang merasa menjauh dari keluarganya? Itu biasanya bukan karena mereka kurang makan atau kurang fasilitas, tapi karena mereka kurang belas kasih. Luka batin di masa remaja itu nyata banget. Kebijaksanaan masa lalu ini ngingetin kita, kalau anak remaja nggak sering dipeluk, nggak didengar, atau nggak benar-benar dipahami, luka tersebut bakal terus ke bawah sampai mereka tua nanti. Oke, sekarang gimana kalau sang remaja udah mulai melangkah maju menuju usia 20-an? Ritme kehidupan kerasa banget tiba-tiba jadi ngebut di sini. Dekade usia 20-an ini benar-benar jadi garis waktu yang krusial banget buat pematangan besar-besaran, entah itu buat urusan karir duniawi maupun untuk perjalanan spiritualnya. Ada nggak nih dari Anda yang sekarang lagi di usia 20 tahun? Nah, dalam bahasa Jawa, 20 itu disebut rong puluh. Di titik ini, masa transisi pemikiran Anda lagi masif-masifnya. Pasti sering kan tiba-tiba mikir, sebenarnya aku ini siapa sih? Tujuan hidupku apa? Leluhur kita ngasih wejangan, ini tuh usia emas buat mulai mencari Tuhan, buat benar-benar memahami sifat-sifatnya. Kenapa? Karena kalau Anda berhasil nemuin jangkar spiritual di usia 20 ini, percaya deh, Anda nggak bakal gampang terombang-ambing menghadapi kerasnya sisa hidup Anda. Lanjut ya, kita masuk ke rentang usia 21 sampai 29 tahun. Kalau diperhatiin, semua angkanya berakhiran likur. Selikur, rolikur, telulikur. Ada yang tahu nggak likur ini artinya apa? Ini tuh momen aha banget loh. Likur itu ternyata singkatan dari lingguh neng kursi yang bahasa Indonesianya duduk di kursi. Yap, akhirnya di usia 20-an inilah seseorang secara resmi mulai mengambil tempat duduknya sendiri di dunia ini. Coba deh resapi fase likur ini. Ini tuh sepenuhnya bercerita tentang momen di mana Anda mulai menduduki kursi tanggung jawab kedewasaan, mulai mikul amanah baru, masuk dunia kerja yang keras, cari uang pakai keringat sendiri, ngambil keputusan-keputusan gede, atau bahkan mulai ditunjuk jadi pemimpin. Memang sih kursi kehidupan ini kadang keras, bikin pegel, dan gak nyaman banget rasanya. Tapi ya disitulah proses kita benar-benar bertumbuh jadi dewasa. Nah, di tengah sibuk-sibuknya mikul tanggung jawab di fase likur tadi, ada satu angka yang unik banget, angka 25. Orang Jawa nyebutnya selawe. Selawe ini adalah singkatan dari seneng-senenge lanang lan wedok, alias masa puncaknya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, pantas banget kan kalau usia 25 ini sering dianggap sebagai usia keemasan yang klasik buat mulai sibuk nyebar undangan nikah dan ngebangun masa depan bareng pasangan?
Tapi jangan salah kaprah dulu, pesan spiritual dari Slawe ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar kencan berdua atau romansa. Slawe ini ngingatin kita kalau cinta sejati itu bukan ajang sibuk nyari pasangan yang sempurna tanpa celah. Nggak ada yang kayak gitu. Cinta sejati itu justru arena belajar yang intens buat saling mengabdi, nerima kekurangan masing-masing, dan belajar saling memaafkan. Intinya, Anda itu sebenarnya lagi menyempurnakan diri Anda sendiri, berdampingan bareng pasangan. Siap-siap nih, karena usia 30-an dan 40-an bakal menghantam dengan ritme yang jauh lebih ngebut. Masuk ke usia parubaya ini biasanya muncul sebuah paradoks yang ironis banget. Di satu sisi, pundi-pundi kekayaan mulai kumpul, rumah megah terbangun, karir lagi di puncak. Tapi, coba kita lihat sisi sebelahnya yang kontras banget. Fase spiritualitasnya kadang malah mulai retak. Hati sering rasanya kosong melompong. Dan dalam hiruk-pikuk kejar setoran dunia itu, kadang manusia malah jadi lupa sama sang penciptanya. Makanya pesan dari filosofi parubaya ini tuh tajam banget. Jangan sampai ya, kita terlalu sibuk ngejar hal-hal duniawi yang fana ini, sampai-sampai kita lupa jalan pulang. Kesuksesan di usia produktif itu emang luar biasa. Tapi kita juga harus ingat, kalau dunia ini pada hakikatnya cuma tempat singgah sebentar buat minum, bukan rumah permanen kita selamanya. Dan perlahan, hidup seolah minta kita buat sedikit ngurangin gas. Waktu masuk usia 50 tahun, orang Jawa menyebut angkanya seket. Makna di balik kata ini tuh indah dan penuh kontemplasi banget. Senang ketuaan. Menarik ya, coba perhatiin deh. Di usia segini tuh orang biasanya secara alami mulai seneng pakai kopiah, peci, atau penutup kepala. Ya mungkin salah satunya buat nutupin uban yang mulai banyak menyapa. Tapi di balik itu, kopiah ini sebenarnya bukan sekedar aksesori biasa loh. Kopiah ini semacam pengingat visual yang kuat banget kalau waktu kita buat sujud itu makin dekat. Di usia 50-an ini, peta kehidupan ngasih tahu kalau tenaga fisik kita udah mulai ditarik pelan-pelan. Sahabat-sahabat seangkatan mungkin udah mulai satu persatu berpulang. Ini tuh momen yang pas banget buat secara sadar nurunin tensi amarah, ngelipat gandakan ibadah, dan pelan-pelan ngelepasin genggaman erat kita dari ambisi dunia. Sampai akhirnya, kita tiba di angka yang sangat puitis, tapi juga bikin merinding hati. Usia 60 tahun. Dalam bahasa Jawa, 60 itu disebut sewidak. Kepanjangannya, sejatine wuswancine tindak. Yang artinya, sejatinya ini udah waktunya buat pergi. Sebuah pengingat lembut yang telak kalau di usia ini kita emang udah harus mulai berkemas, siap-siap buat perjalanan final kembali kepada Sang Pencipta. Yang bikin makin merenung, kebijaksanaan Jawa ini selaras banget loh sama tradisi Islam. Kayak yang kita tahu, Rasulullah Muhammad SAW itu wafat di usia sekitar 63 tahun. Jadi, kalau Anda sekarang udah dikasih umur 60 tahun atau lebih, filosofi ini ngajak kita buat nganggap setiap sisa hari itu sebagai waktu pinjaman. Ini masa bonus, masa ekstra yang harusnya dipakai secara eksklusif cuma buat satu hal, fokus ngumpulin bekal buat akhirat nanti. Terus, emangnya perbekalan apa sih yang benar-benar bisa dibawa? Coba kita buka peti harta ini. Ternyata, isinya bukan tumpukan uang miliaran yang susah payah kita kejar di fase likur tadi. Bukan juga gelar atau sertifikat rumah mewah. Mata uang yang laku di alam sana itu cuma 3 hal ini. Amal perbuatan baik Anda, doa-doa tulus yang selalu dipanjatkan, dan hati yang benar-benar bersih dari segala penyakit dunia. Jadi, poin krusialnya di sini adalah waktu hari perhitungan kelak, semua standar dan ekspektasi sosial masyarakat modern itu bakal runtuh total. Nggak ada harganya. Allah nggak bakal nanya berapa jumlah followers Anda atau mobil mewah apa yang Anda pakai. Yang bakal ditanya cuma, selama hidup, seberapa dekat sih Anda sama Pencipta? Ibadahnya benar-benar ikhlas nggak? Dan yang terpenting, seberapa besar sih kehadiran Anda ngasih manfaat buat manusia lainnya? Mumpung hitungan mundur kehidupan kita belum sampai di titik akhir, yuk kita sama-sama mulai mempraktikkan langkah-langkah perbaikan ini. Ini resep spiritual yang praktis dan bisa langsung Anda aplikasikan hari ini juga, nggak peduli di angka berapa usia Anda sekarang. Mulai dari perbaiki hati dari rasa dengki, benerin lagi kualitas ibadah kita, perbaiki akhlak dan karakter kita ke sesama, dan pastinya perbanyak terus tabungan bekal kebaikan kita setiap harinya. Peta kehidupan kita ternyata udah dibentangkan dengan sangat indah oleh para leluhur kita. Mulai dari pentingnya belajar belas kasih pas masih remaja yang bergejolak, mikul tanggung jawab berat di usia 20-an, sampai akhirnya harus siap mengemasi perbekalan di usia senja. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda nih. Entah di angka berapapun usia Anda hari ini sedang berdetak, sudahkah Anda bersiap untuk tindak? Terima kasih ya udah nyimak uraian makna kali ini.
Coba direnungkan baik-baik penemuan kita hari ini dan sampai ketemu di pembahasan luar biasa kita yang selanjutnya.